Saudara-saudara, beta akan memberikan penjelasan lagi tentang Indonesia. Sebagaimana beberapa hari yang berlalu telah beta jelaskan bahwa Indonesia itu sesungguhnya berasal dari istilah antropologi yang berasal dari Eropa, Inggris, dan Jerman. Sehingga adalah satu kekeliruan dan kesalahan besar yang dibuat oleh mereka yang menamakan dirinya pemuka dan membuatnya sebagai bangsa negara sehubungan dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta atau di mana, saya tidak tahu apa itu benar atau tidak. Tapi yang jelasnya beta akan menunjukkan kepada Anda sekalian untuk tahu dan mengerti tentang asal mulanya Indonesia. Nah, Dahulu Hatta kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di negeri. Asal usul nama Indonesia dahulu diberi nama Malayaunesia. Nama Indonesia sudah ada jauh sebelum para penjajah datang ke negeri ini. Meski Indonesia sudah lama merdeka, namun kalian pasti tidak tahu siapa penemu nama Indonesia, bukan? Penemu nama Indonesia pertama adalah James Richardson Logan dan George Samuel Wilson Earl. Nama Indonesia diusulkan pertama kali oleh Earl dalam jurnal keterangannya yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4 tahun 1850 yang terbit di Singapura. Buku ilmiah tersebut berisikan berbagai topik yang berkaitan dengan kepulauan Hindia dan Asia Timur, seperti mengenai sejarah, budaya, etnologi, dan linguistik. Namun, perlu kalian ketahui sebelum memberikan nama Indonesia, Earl sempat meminta nama Malayaunesia, sebab ia menilai banyak orang Indonesia yang merupakan ras Melayu. Berbeda dengan Earl, Logan lebih memilih nama Indonesia karena nama itu lebih cocok untuk Indian Island atau Indian Archipelago. Hingga akhirnya nama Indonesia dipilih dan huruf U diubah menjadi O sehingga menjadi nama Indonesia. Di samping itu, orang Indonesia pertama yang menggunakan kata Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ketika dalam masa pembuangan di Belanda, ia mendirikan biro pers dengan nama Indonesiese Pers Bureau. Lalu, atas usul seorang mahasiswa Indonesia di Rotterdam yang bernama Muhammad Hatta, dahulu Hatta kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di negeri. Asal-usul nama Indonesia dahulu diberi nama Malayaunesia. Nama Indonesia sudah ada jauh sebelum para penjajah datang ke negeri ini. Meski Indonesia sudah lama merdeka, namun kalian pasti tidak tahu siapa penemu nama Indonesia, bukan? Penemu nama Indonesia pertama adalah James Richardson Logan dan George Samuel Wilson Earl. Nama Indonesia diusulkan pertama kali oleh Earl dalam jurnal keterangannya yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4 tahun 1850 yang terbit di Singapura. Buku ilmiah tersebut berisikan berbagai topik yang berkaitan dengan kepulauan Hindia dan Asia Timur, seperti mengenai sejarah, budaya, etnologi, dan linguistik. Namun, perlu kalian ketahui sebelum memberikan nama Indonesia, Earl sempat meminta nama Malayaunesia, sebab ia menilai banyak orang Indonesia yang merupakan ras Melayu. Berbeda dengan Earl, Logan lebih memilih nama Indonesia karena nama itu lebih cocok untuk Indian Island atau Indian Archipelago. Hingga akhirnya nama Indonesia dipilih dan huruf U diubah menjadi O sehingga menjadi nama Indonesia. Di samping itu, orang Indonesia pertama yang menggunakan kata Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ketika dalam masa pembuangan di Belanda, ia mendirikan biro pers dengan nama Indonesiese Pers Bureau. Lalu, atas usul seorang mahasiswa Indonesia di Rotterdam yang bernama Muhammad Hatta, dahulu Hatta kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di negeri. Asal-usul nama Indonesia dahulu diberi nama Malayaunesia. Nama Indonesia sudah ada jauh sebelum para penjajah datang ke negeri ini. sekarang menjadi kenyataan kepada kita semua bahwa Indonesia itu bukan bangsa, itu bukan wilayah yang seperti sekarang ini dimiliki dan dibilangnya sebagai negara atau bangsa yang punya presidennya Insinyur Haji Joko Widodo dan seterusnya sampai kepada kepala desanya. Asal-usul Indonesia itu asalnya dari istilah antropologi
tahun 1850. Kemudian kata itu digunakan oleh Suriningrat di Belanda dan kemudian Muhammad Hatta. Adapun Sumpah Pemuda yang mencoba menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, ini benar-benar buatan pemikiran orang gila. Benar-benar ini adalah satu kemaluan yang sangat-sangat besar kemaluannya. Sangat memalukan. Ini orang yang menyebut kita semua ini sebagai orang Indonesia dan bangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia, ini orang gila. Bisa juga dibilang sebagai biadab. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya istilah antropologi melihat sekumpulan pulau-pulau di lautan Hindia dan menyebutnya sebagai Indonesia, kemudian diambil oleh Soekarno sebagai bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia dan membuat Sumpah Pemuda atasnya. Ini sangat memalukan. Nah, sekarang mereka bertindak dan mencoba membuat Indonesia itu seakan-akan memiliki suatu lokasi, memiliki suatu negara, memiliki suatu bangsa yang betul-betul itu betul. Sehingga akhirnya mereka mencoba menggunakan istilah-istilah ngawur yang sangat memalukan dan merugikan kita semua selama ini, seperti menggunakan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Itu sangat memalukan. Bagaimana Indonesia yang asalnya dari satu istilah antropologi memiliki Undang-Undang Dasar, mempunyai Pancasila dan segala macam. Asal-usul Indonesia dalam keterangan tadi sudah jelas. Jadi, beta tidak perlu lagi memberikan cerita tambahan. Karena saudara akan berjibaku dengan asal-usulnya Indonesia itu sendiri di waktu mendatang. Untuk membelanya, bagaimana caranya. Persoalannya di sini ialah bagaimana caranya sampai Indonesia yang adalah istilah antropologi itu membuat kita semua, orang Maluku, orang Papua, orang Timur, orang Bali, dibilang bangsa Indonesia. Apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi standar untuk bisa membuatnya sebagai bangsa Indonesia? Sebagai bangsa. Jangan lain dulu, sebagai bangsa. Kalau bilang negara itu sudah sulit, tapi bilang bangsa dulu. Apa sesungguhnya itu? Tidak ada alasan. Seandainya pada waktu itu, kalau istilah itu pertama-tama ya mesti membuat referendum. Apapun alasannya harus ada referendum. Kalau tidak ada referendum tidak bisa. Saudara mau ngomong apa juga, saudara mau bicara apa juga, saudara mau gaya model apa juga, saudara mau pakai, itu semua tipu, itu bohong semuanya. Itu omong kosong. Itu sangat memalukan. Itu menunjukkan kemaluan yang sangat besar. Bodoh. Siapapun juga Anda, kalau berbicara mengenai Indonesia seakan-akan itu adalah bangsa dan negara, Anda termasuk manusia yang paling bodoh, goblok, dan kurang ajar. Karena 73 tahun ini kita semua ditipu dan dibohongi dengan istilah-istilah bohong, istilah-istilah tipu
yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Apa hubungannya Indonesia dengan kami? Kalau benar itu begitu, berarti India juga Indonesia. Sampai kepada Madagaskar, Afrika semua itu Indonesia, karena menurut pandangannya antropologi. Kenapa stop sampai di situ? Hanya dari Sabah sampai Merauke. Itu bagaimana caranya? Ingat, asal-usul Indonesia, sekali lagi saya ulangi, asal-usul Indonesia berasal dari istilah antropologi yang beberapa hari berlalu sudah kita katakan. Nah, sekarang menjadi terbukti. Ya, 2 orang Eropa dari Irlandia dan dari Jerman yang menjelaskan pandangan mereka tentang Indonesia. Terus, kalau memangnya demikian, dapatkah Indonesia dibilang sebagai bangsa dan negara? Oke, kalau memang haruslah demikian, dapatkah Indonesia disebut sebagai bangsa dan negara? Bagaimana caranya sampai Indonesia itu dibilang sebagai bangsa dan negara? Kalau menggunakan istilah Profesor Dr. Mahfud MD yang mengatakan bahwa semua bangsa mendapat kemerdekaan itu hadiah dari penjajah, sementara Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Bagaimana caranya Pak Mahfud? Anda besok-besok kalau menjadi wakil presiden, dapatkah Anda mempertanggungjawabkan istilah ini? Bagaimana istilah Indonesia disebut sebagai mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan, kedaulatan? Itu otak berpikir Anda dalam memberikan penjelasan tentang Indonesia sehubungan dengan asal-usulnya yang dijelaskan tadi. Itu bagaimana caranya? Anda terdahulu harus memberikan penjelasan tentang asal-usulnya itu bagaimana sampai disebut Indonesia, seperti yang tadi dijelaskan oleh video tadi. Ataukah Anda harus melangkah darinya dan seenak mau saja? Itu kebenaran. Maukah Anda menceritakan asal-usul Indonesia secara kebenaran ataukah sesuka maunya? Ya, kemerdekaan orang Indonesia itu tidak dapat segampang itu. Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Ini omongan yang sangat-sangat kurang ajar. Ya. Nah, sekali lagi beta ingatkan bahwa kalau memangnya mesti ada Indonesia, ya, kalau memangnya mesti ada Indonesia, terus bagaimana caranya sampai Indonesia itu dapat disebut bangsa dan negara? Apakah melalui Sumpah Pemuda? Tidak. Sumpah Pemuda bukanlah makna dan tujuan dan arti yang sebenarnya bagi Indonesia. Tidak bisa. Karena bagaimanapun juga, hak paten dari Indonesia itu ada pada 2 orang Eropa. Yaitu, bagaimanapun dan apapun alasannya, Anda sekalian harus berembuk dengan 2 orang Eropa ini, antropologi ini, untuk mintakan pendapat mereka tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Kedua, apapun alasannya, Anda harus menggunakan referendum, bukan Sumpah Pemuda. Sebab pada waktu itu tidak ada pemuda. Anda harus menggunakan referendum. Karena kalau berbicara mengenai bangsa dan negara di masa itu, maka mau atau tidak mau, Anda harus membuat referendum untuk menjadikan Indonesia itu sebagai bangsa sesuai dengan pengakuan semua orang, para pimpinan daerah atau pimpinan bangsa yang ada di bawah pimpinan pemerintahan Hindia Belanda. Tapi kalau itu tidak, Anda tidak memenuhi prosedur atau persyaratan. Sumpah Pemuda tidak memenuhi prosedur atau persyaratan untuk bisa dijadikan sebagai bangsa dan negara. Tidak. Karena pada waktu itu sistem pemerintahan Hindia Belanda masih kokoh. Untuk itu mau atau tidak mau,
harus membuat referendum sebagai persyaratan mutlak dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda baru sah. Jadi kalau tidak bisa. Nah, Perang Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua merupakan satu kesempatan untuk Soekarno menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Itu pun dia melangkah semuanya. Dia bertindak sesuka maunya. Dia melanggar semuanya. Dia tidak juga menggunakan referendum untuk memilih Indonesia atau mau tinggal di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Dia loncat terus. Saudara-saudara, dengar apa yang beta katakan. Dengarnya gampang-gampang, tapi ini tidak gampang. Ini caranya Soekarno. Ya. Jadi dia menggunakan Sumpah Pemuda, tapi apa benar Sumpah Pemuda atau tidak itu tidak tahu, tidak benar. Itu Sumpah Pemuda tidak benar, tidak dapat diakui, tidak memenuhi persyaratan. Kedua, waktu dia proklamasi Indonesia sebagai bangsa yang mau merdeka, dia juga tidak menggunakan referendum. Dan terlebih lagi, dia tidak pernah mendapat mandat dari bangsa dan rakyat Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu yang sudah tercantum dalam 8 hal penting. Jadi Indonesia, baik itu dari Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi, tidak sah semuanya. Tidak sah. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu bukan Jawa atau Maluku atau Papua atau Kalimantan. Tidak. Itu satu istilah yang pada akhirnya ditemukan terdiri dari 2 suku kata. Dan itulah Indo dan Nesia. Yang sama halnya dengan Indo-Europeanen. Jadi Indonesia itu terdiri dari 2 suku kata yang artinya Indo artinya campuran dan Nesia artinya manusia keturunan Asia. Jadi Rohingya yang sekarang ini berhak masuk di Indonesia. Rohingya itu berhak. Ya, karena Indonesia memiliki dasar. Indonesia tidak memiliki dasar apapun sebagai bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah Indonesia jangan sombong, jangan bodoh. Ya, jangan berikan ajaran-ajaran tipu buat rakyat. Kalian yang salah. Ya, kalian belum selesai. Itu yang dikatakan oleh Profesor Hikmahanto. Dia bilang tidak boleh terima Rohingya, tapi dia juga lupa bahwa dia pernah bilang bahwa Indonesia sudah final. Bahkan dia juga pernah bilang Indonesia belum selesai. Indonesia belum selesai. Dan tidak akan pernah selesai. Selama nama Indonesia disebut, tidak akan pernah selesai. Kenapa? Nah, sekarang setelah kita mendengar kata asal-usul, yang asalnya dari 2 orang antropologi dari Inggris dan Jerman, sekarang Indonesia tidak selesai lagi. Disebabkan karena Soekarno telah melanggar semua keputusan atau prinsip-prinsip hukum internasional sehubungan dengan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Jadi yang harus kita bicarakan ini mana? Mau bicara Indonesia ataukah bicara tentang kepalsuan berbangsa dan bernegara sehubungan dengan Indonesia? Berbicara mengenai Indonesia, maka kita tidak terlepas dari beberapa hal. 1, asal-usulnya. 2, Indonesia mendapat pengakuan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. 3, Indonesia dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Lalu kita bicara apa tentang Indonesia? Indonesia mana lagi yang harus kita bicarakan? Nah, sekarang kita sedang berada pada 2 macam Indonesia. Dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Asal-usul Indonesia itu asalnya dari 2 orang Eropa,
Kemudian Indonesia menjadi merdeka dan berdaulat berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan ketiga, Indonesia sudah dibubarkan. Soekarno melikuidasi Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan terus berlanjut sampai tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur total dibubarkan oleh hadirnya dan berkuasanya para gerombolan kriminal bersenjata dari Jawa yang dikirim oleh Soekarno untuk merusak negara Indonesia Timur atau NIT. Itu cerita yang benar. Jadi jangan bantah-bantah, jangan omong kosong, jangan tipu-tipu, jangan. Kebenaran ini harus diakui dulu. Kalau tidak bisa diakui, jangan maju. Karena nanti ketahuan Anda tipu. Ya. Waktu Indonesia tidak ada, Indonesia sudah bubar, Indonesia tidak ada lagi. Satu-satunya wilayah yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia itulah Republik Maluku Selatan atau Maluku Selatan. Sesuai dengan pernyataannya tertanggal 11 Maret 1947 dan memproklamirkan teritorial integritasnya pada tanggal 25 April 1950 sebagai fakta, bukti bahwa Indonesia sudah tidak ada, sesuai dengan pernyataannya. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tanggal 25 April 1950 di Ambon adalah bukti nyata tentang Indonesia sudah tidak ada. Jadi kalau Anda mau menyangkal apapun, Anda mau bicara apapun, tapi proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan di Ambon itu adalah bukti nyata tentang Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Nah, sekarang Anda mau bicara revolusi ke, Anda mau bicara Undang Dasar 45 ke, Anda mau bicara apa saja Anda ingin bicarakan, Anda boleh bicarakan. Tapi jangan lupa, proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tertanggal 25 April 1950 di Ambon adalah bukti nyata dan benar dan tidak dapat dibantah oleh siapapun juga di semuka bumi ini, siapapun juga, bahwa proklamasi itu disebabkan karena Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia sudah tidak ada. Dan sampai hari ini Indonesia itu tidak ada lagi. Ya. Dan sampai dengan hari ini Indonesia itu tidak ada lagi. Yang ada sekarang ini itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Jadi perlu dicatat, asal-usul Indonesia dan Sumpah Pemuda serta proklamasi Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945 tidak memenuhi persyaratan yang dituntut oleh Konvensi Montevideo. Untuk itu ilegal. Namun demikian, Belanda mengambil inisiatif untuk melalui 9 perjanjian penting internasional Indonesia bisa memenuhi persyaratan sebagai bangsa dan negara. Luar biasa. Pemerintah kerajaan Belanda mengambil inisiatif untuk menyelimuti semua yang tidak benar, tidak baik tentang Indonesia menjadi bagus melalui 9 perjanjian penting internasional. Akibatnya, pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, penandatanganan penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak kepada negara Federasi Indonesia sah sesuai dengan rancangan piagam penyerahan kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 bahwa Indonesia benar-benar adalah negara yang bernegara dan berdaulat berbentuk negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, merdeka dan berdaulat dan tidak dapat lagi dicabut. Dengar? Dan tidak dapat lagi dicabut. Luar biasa. Berarti tuntutan Konvensi Montevideo tidak berlaku lagi buat Indonesia. Kelar, sah. 50 hari setelah itu, Soekarno membubarkannya. 50 hari setelah penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan itu, yakni pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta itu, Soekarno membubarkannya. Indonesia sudah tidak ada lagi. Pada saat Indonesia tidak ada,
Dewan Maluku Selatan sesuai dengan pernyataannya tanggal 11 Maret 1947 di Ambon, bersama dengan rakyatnya memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari segala perhubungannya dengan Indonesia. Habis, terlepas, tidak ada lagi hubungan dengan Indonesia, habis. Soekarno masih belum puas, ya, dia terus berlaku curang dengan segalanya. Dia menyerang Maluku. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1955 dia sadar bahwa dia harus membuat pengumuman perang. Kalau betul-betul dia adalah presiden dan dia mesti bikin pengumuman perang. Dan kalau betul ada Indonesia, dia mesti bikin pengumuman perang. Lalu dia bikin pengumuman perang terhadap pemerintah dan negara Republik Maluku Selatan. Pengumuman perang. Jadi itu untuk dua kali. Pertama kali dia bikin pengumuman perang tahun 1945, menyerang Maluku, Ambon, Manado, Indo-European, dihantam semua tahun 1945. Kedua, dia buat tanggal 5 Januari 1955, hantam teritorial integrasi Republik Maluku Selatan, dia nyatakan perang. Jadi dua kali pengumuman perang ini semuanya di luar Indonesia. Tidak tahu Indonesia mana yang dimaksudkan. Nah, sekarang setelah pengumuman perang itu berlangsung, pengumuman perang itu Januari 1955 sedang berlangsung, dia membuat konferensi Asia Afrika. Dan konferensi Asia Afrika itu ada 3 hal penting dalamnya, yaitu satu, mereka harus memblokade. Mereka harus membentuk mereka harus membentuk wilayah timur, mereka harus membentuk mereka harus memiliki blok timur yang terdiri dari Asia, Afrika, dan Rusia untuk menentang Eropa dan Amerika. Itu usulan pertama. Harus membentuk blok timur untuk menentang blok barat dan Amerika. Yang kedua, harus membubarkan gedung PBB di New York, USA, dan menggantikannya di Jakarta dengan Genevo, yang sekarang ditempati oleh DPR dan MPRI di Jakarta. Itu dua, menggantikan gedung PBB di Jakarta dan menggantikannya di Jakarta. Dan ketiga, pidato Soekarno nanti di gedung PBB tahun 60, 61, 62 itu, dan dia akan keluar dari keanggotaan PBB, dan semua anggota Asia Afrika yang ikut dalam konferensi ini harus ikut di punya belakang keluar. Ya, 3 hal itu. Setelah keluar, tidak ada satu orang ikut dia. Akibatnya, itu blok timur yang dibuat oleh konferensi Asia Afrika untuk menentang blok barat dan Amerika itu, Soekarno mencoba menggantikannya, melunakkannya dengan istilah non-blok. Ini tipu-tipu. Indonesia ini memiliki orang-orang penipu dan pembohong yang sangat ganas. Semua tipu, ganas, bohong. Ya, Indonesia ini berdiri atas landasan penipuan dan kebohongan yang luar biasa. Untuk itu tidak heran kalau sebentar nanti Jakarta tenggelam dan celaka kanan kiri, itu akibat dari Indonesia. Indonesia itu bukan bangsa, bukan wilayah, bukan negara, tidak. Indonesia tidak ada punya apa-apa. Ya, diputar balikan saja oleh sesuka maunya Soekarno. Semua orang ikut lagi. Soekarno bilang A, semua ikut A. Soekarno bilang B, semua ikut B. Itu kondisinya. Ya. Nah, sekarang sudah tahu kan asal usul Indonesia. Dari video sudah kasih tahu tuh, sudah jelas tuh. Jadi beta saya bisa ceritakan lagi, nanti bercibaku sendiri dengan itu asal usulnya Indonesia. Dari mana asalnya, siapa yang penemukannya, dan siapa-siapa. Itu dia. Sukarno menggunakan Indonesia itu di Belanda, seenak saja. Nah, sekarang kita ukur yang dimaksud dari Indonesia itu yang mana.
Terlebih lagi Indonesia itu, karena sudah tidak tahu itu Indonesia mana, Tuhan ini luar biasa. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang luar biasa. Antu pencipta kok. Ya, antu pencipta langit dan bumi. Soekarno mau menciptakan Indonesia, tidak bisa. Soekarno mau menciptakan Indonesia, tidak bisa. Akibatnya, dia bubarkan lagi Indonesia itu lagi. Dia ciptakan Indonesia, dia bubarkan lagi itu Indonesia. Hebat ke tidak? Soekarno luar biasa, Soekarno luar biasa. Dia menciptakan Indonesia, dia bubarkan Indonesia. Setelah itu, dia bilang, blokade, membuat blok timur untuk menentang blok barat dan Amerika. Tapi setelah waktu dia keluar dari gedung PBB dan tidak ada satu orang anggota Asia Afrika ikut di belakang, dia menggantikan itu blok timur menjadi non blok. Ini orang otak kacau balau, ya. No, saya dengar itu beberapa orang jago di Indonesia seperti Profesor Dr. Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ya, Profesor Dr. Hikmahanto, dan Ibu Koni Rahakundini semua bicara mengenai non-blok. Ini manusia-manusia otak tidak waras semua nih. Ya. Tipu sejarah, bohong sejarah, tidak tahu sejarah. Ya. Ini mereka tidak tahu bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara dibangun dalam negara, tenis negara, dan merusak negara. Hei, Anda semua yang menjadi anggota kabinet dari Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta hari ini, dan semua anggota DPR MPR di Senayan Jakarta hari ini harus buka mata kalian dan dengar betul bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara dibangun dalam negara, tenis negara, dan merusak negara. Untuk itu jangan sombong. Ya. Mau kemana larinya? Mau sembunyi kemana? Mau sembunyi apa? Penipuan kalian selama 73 tahun tidak bisa lagi dicegat, dibantah, dibatasi, tidak bisa. Ya. Itu blok timur atau blok barat atau blok apapun juga tidak bisa lagi kalian gunakan. Tidak ada lagi blok-blok di sini. Semua dihancurkan. Penipuan dan kebohongan kalian selama 73 tahun hancur lebur. Ya. Tipu daya dan omong kosong itu akan dibongkar semuanya. Blok timur untuk menentang blok barat dan Amerika. Kemudian Soekarno menggantikannya dengan non-blok. Lihat itu. Pintarnya Soekarno. Tipu double tipu. Seperti Indonesia alias negeri. Negara dibangun dalam negara, tenis negara, dan merusak negara. Itulah arti makna dari RI dan NKRI. Dan sekarang memaksa kami semua untuk menjadi orang Indonesia. Seperti ada orang yang bilang kalau tidak mau keluar Indonesia. Hei, Indonesia sudah tidak ada. Mau keluar Indonesia bagaimana? Mau keluar Indonesia bagaimana? Ada satu pemuda dia bilang buat Dokter Pandita Teo, dia bilang kalau tidak suka keluar Indonesia. Hei, Indonesia ada di mana? Indonesia tidak ada. Jangan ngomong bodoh. Tanya kau punya presiden, tanya kau punya menteri-menteri. Ini fakta, sejarah, hukum dan sejarah. Indonesia tidak ada di atas muka bumi ini. Itu hanya ngomong di situ. Mari kita berhadapan di pengadilan internasional dan kita lihat. Jangan ngomong kosong. Keluar Indonesia, Indonesia apaan? Ada Indonesia di mana? Ya. Asal usul Indonesia tadi sudah dijelaskan. Kemudian sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Untuk itu pemerintah Indonesia jangan berbohong, jangan penipu. Tugas kalian yang pertama ialah jelaskan kepada rakyat bahwa Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Kalian jangan maju. Ya. Jangan laju. Seperti kapal Titanic nanti ketabrak gunung es tengah laut. Sudah dibubarkan kok enak aja bilang Indonesia. Keluar Indonesia. Apaan Indonesia? Nah, untuk itu, melalui kesempatan ini, beta peringatkan beta punya saudara-saudara di Maluku. Gubernur, semua anggota, semua bupati, dan semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon. Apa yang beta omong ini tidak ada satu pun yang salah. Berulang kali beta bilang, dan tetap setiap waktu beta akan jelaskan ini. Beta akan tuntut ini dari Anda sekalian. Kalian harus bikin pernyataan kepada Presiden Indonesia, RI dan NKRI yang di Jakarta itu. Tanyakan ini soal-soal yang hal-hal yang beta jelaskan ini. Ya,
bahwa dari mana asal mulanya Indonesia itu dan bagaimana sampai adanya Sumpah Pemuda, di mana ada Sumpah Pemuda terjadi, siapa yang menjadi saksinya. Kemudian Indonesia sudah dibubarkan. Kapan diperbaiki? Kapan dibetulkan? Kapan dibetulkan Indonesianya? Indonesia sudah dibubarkan. Lalu mau bikin apa lagi dari Indonesia yang sudah dibubarkan? Jadi kita sekarang ini sedang berada pada Indonesia yang sudah dibubarkan. Bicara Indonesia dibubarkan. Semua presiden dari Soekarno sampai dengan Jokowi ini adalah presiden tanpa negara. Dengar? Semua yang disebut presiden di Indonesia mulai dari Soekarno sampai dengan Jokowi ini semua adalah termasuk presiden tidak punya negara. Selama ini bilang RMS itu di mana, RMS itu begini, RMS itu begono, RMS tetap ada. Tapi Indonesia